Oke, kita lanjutkan. Nah, yuk, tadi kan yang ruwet-ruwet, kesendirian, kesepian. Kita lanjutkan ya perjalanan kita ke ranah positifnya kesendirian. From loneliness to solitude. Bagaimana mengubah kesendirian yang tadi kesepian menjadi kesendirian yang bermanfaat, berguna untuk diri kita. Tapi sebelum itu, mari kita lakukan 5 hal ini. Biar kesendirian kita positif. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ambilkan dari satu penelitian yang menjelaskan rutenya orang kesepian. Orang kesepian itu kan mesti akarnya karena kecewa, tidak bisa ngeblend, tidak bisa berbaur dengan dunia di sekelilingnya. Biasanya orang ini terus menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa aku kok introvert ya? Kenapa aku kok ndak bisa ramah ya? Kenapa aku kok ndak bisa? Jadi biasanya terus disalahkan dirinya sendiri. Orang tidak menghargai dia, disalahkan dirinya. Orang tidak peduli padanya, tadi disalahkan dirinya. Dia menyalahkan dirinya terus, sehingga akhirnya meruntuhkan self-esteem-nya, kebanggaannya pada dirinya. Kalau orang sudah runtuh kebanggaan pada dirinya, dia akan mengalami stres berat. Saya tidak berani bilang depresi ya, nanti depresi tambah nemen. Orang stres berat itu nanti sistem imunnya kacau, dia mudah sakit, karena hormon kortisolnya meningkat. Tidak enaknya di penelitian itu disebut resiko kematiannya tinggi. Nah, jadi ternyata ada korelasinya. Orang yang merasa kesepian, resiko kematiannya meningkat. Di penelitian itu disebut stres berat itu setara dengan merokok 1 bungkus per hari. Bahayanya. Nah, berarti kalau teman-teman, tapi Pak, kalau saya pas stres itu malah ngerokok, Pak. Ya wis bener, daripada bahayanya seperti ngerokok 1 bungkus, ngerokok saja sekalian 1 bungkus. Memang bahayanya itu. Dan lebih beresiko daripada obesitas. Dan lebih mempengaruhi kesehatan daripada orang yang tidak mau olahraga. Jadi ternyata efeknya bisa ke kesehatan. Meskipun tadi hanya kesepian. Sepi, menyalahkan diri sendiri, stres, dan mati. Resiko kematiannya tinggi. Oke, baik. Semoga teman-teman yang sedang sendirian tidak kesepian. Kalau kesepian, jangan selalu menyalahkan diri sendiri. Kesepian tidak apa-apa, asal gembira, senang, menikmati. Alhamdulillah ya Allah, aku sendirian, tidak ada yang ganggu. Alhamdulillah sepi sekarang, tidak repot lagi, tidak apa-apa. Maknai saja secara positif, biar tidak stres. Oke, kita lanjutkan. Nah, yuk. Tadi kan yang ruwet-ruwet, kesendirian, kesepian. Kita lanjutkan ya perjalanan kita ke ranah positifnya kesendirian. From loneliness to solitude. Bagaimana mengubah kesendirian yang tadi kesepian
menjadi kesendirian yang bermanfaat, berguna untuk diri kita. Tapi sebelum itu, mari kita lakukan 5 hal ini. Biar kesendirian kita positif. Yang pertama, ayo kita terima dan kita renungi. Jadi acceptance and reflection. Jadi acceptance and reflection. Aku kok merasa sendiri, aku ini kok kesendirian, akarnya apa, sebabnya apa, yang menyebabkan situasi ini apa, mentalku kah, lingkungan kah, atau apakah. Jadi ada refleksinya. Kalau sudah terus self-development. Self-development itu meningkatkan diri. Oh, selama ini mungkin aku terlalu mengikuti kata hatiku. Tak latihan sebentar untuk bisa melampaui rasa suka dan tidak suka. Ini self-development namanya. Mendidik diri. Nanti ada penjelasannya di belakang. Yang ketiga, action. Apapun yang terjadi, meskipun sedang kesepian, jangan berhenti berkarya, jangan berhenti bertindak, berperilaku, melakukan apa yang kita inginkan. Jadi acceptance, reflection, self-development, action, dan social support. Tetap berinteraksilah dengan orang lain untuk dapat dukungan. Setidaknya dukungan semangat, dukungan supporter yang menegaskan bahwa masih ada kok orang yang peduli dengan kita. Kita masih ada kok teman meskipun tidak terlalu memahami kita misalnya. Itu social support. Dan yang kelima bisa lewat jalur spiritualitas. Jangan lupa, sesepi apapun hidup kita, masih ada Allah. Nah ini nanti puncaknya nanti ke sini ya. Terakhir saya ingin ngomong ini. Tapi itu tadi, hidupkan dulu, nyalakan dulu 4 yang pertama. Terimalah, kalau mampu renungilah. Kemudian perbaiki diri kalau memang harus ada yang diperbaiki. Jalankan, tetap beraktivitas, berkarya. Biar tidak runtuh kebanggaanmu pada dirimu. Setelah itu yakinlah bahwa akan selalu ada orang yang siap mendukungmu. Tegaskan social support di sekeliling kita. Pendukung, orang-orang yang mencintai kita, menyayangi kita, yang anytime siap membantu kita semampu mereka. Dan yang terakhir, yakinlah bahwa kita tidak pernah ditinggal oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah. Kita saja yang sering lupa atau menjauh darinya. Ini akan jadi solusi agar loneliness berubah jadi solitude. Mungkin kita masih sendirian, tapi sekarang kesendirian itu produktif. Kesendirian itu manfaatnya besar. Baik lewat jalur peningkatan kualitas diri maupun lewat jalur spiritualitas. Diri kita meningkat, kedekatan kita dengan Tuhan bisa juga meningkat lewat jalan kesendirian, lewat jalan loneliness. Disitulah nanti loneliness menjelma jadi solitude. Jadi kesendirian yang positif, kesendirian yang bermanfaat. Oke, baik. Kita mulai babak kedua. Tadi babak pertama kita membahas tentang kesendirian dan kesepian dan ikhwal, tentang sisi negatifnya kesendirian. Sekarang kita mulai masuk ke sisi positifnya. Yang pertama, ada banyak norma moral maupun norma agama yang mengarahkan kita untuk sendiri dan menganggap kesendirian itu adalah keutamaan. Nanti yang agama saya bicarakan di belakang. Saya ambil contoh misalnya Mahatma Gandhi. Orang itu
bisa membuktikan dirinya khususnya dalam kesendirian. Kata Gandhi, adalah mudah untuk tegak dalam kerumunan, namun memerlukan keberanian untuk tegak sendirian. Orang itu kalau temannya banyak, terus petentang-petenteng, itu gampang, koncone oke. Ya kalau sendirian, baru dia disebut pemberani. Ayo kamu sendirian petentang-petenteng, kalau berani misalnya. Itu sederhananya begitu maunya Gandhi. Orang itu bisa tegak sendirian baru dia hebat. Kalau sekedar tegak bareng temannya ya belum. Kalau pas nongkrong bareng temannya banyak, terus ada yang lewat sweet berani. Tapi ketemu satu-satu gitu biasanya kamu grogi. Jadi orang itu terbukti kehebatannya ketika dia sendirian. Kalau kamu bareng orang banyak, lewat kuburan, santai saja. Mungkin kamu sampai, ayo kalau ada hantu keluarlah ngono. Tapi begitu sendirian, wah, ono angin sidik, wah, melewayu mesti banter. Terbukti keberanianmu saat sendirian. Kebaikan juga begitu. Kalau kamu sendirian masih juga baik, berarti kamu memang orang baik. Tapi kalau kamu baiknya hanya pas ada orang banyak, ya kamu sebenarnya hanya pencitraan. Jadi mudah untuk mengklaim bahwa kamu hebat ketika dalam kerumunan. Untuk membuktikan kamu hebat beneran ya saat sendirian. Jadi ini salah satu quote untuk menegaskan betapa sendirian itu sebenarnya bermakna pembuktian. Kamu hebat beneran apa enggak? Kamu jago beneran apa enggak? Makanya kata Lao Tse, orang biasa itu membenci kesendirian. Namun seorang master, dia bisa memanfaatkan kesendirian, dia memeluk kesendirian sambil menyadari bahwa dia adalah satu dengan seluruh semesta. Jadi kesendirian bermakna pembuktian diri. Saatnya kalian tampil, ya sendiri. Kalau saatnya kalian tampil kok banyak orang, kamu tidak akan terlihat. Eksis itu dirimu sendiri. Semakin banyak orang yang menopangmu, ya kamu dianggap belum terlalu eksis. Untuk menegaskan bahwa kamu eksis, ya ketika kamu sendiri pun ternyata bisa tegak. Jadi jalan keutamaan lewat aspek sendirian ini membuktikan bahwa kita ini memang benar-benar mampu, benar-benar bisa. Jadi secara positif kesendirian bisa bermakna pembuktian. Lanjut. Secara positif juga kesendirian bisa bermakna kebebasan. Tadi sudah sekilas dijelaskan di Sartre bahwa hadirnya orang lain itu seringkali membelenggu kita. Di sini ditambahi oleh Arthur Schopenhauer yang sering kita kutip, filosof eksistensialis. Kata Arthur, seseorang bisa menjadi dirinya sendiri hanya selama dia sendirian. Dan jika dia tidak menyukai kesendirian, dia tidak akan menyukai kebebasan. Karena hanya ketika dia sendirian, dia benar-benar bebas. Ini bebas ini maknanya dua. Bebas dalam arti kita bisa melakukan apapun tanpa terhalangi, atau bebas dalam arti kita bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang lain. Jadi ini
Pembuktiannya lewat apa? Lewat kesendirian. Mampu apa tidak sendirian. Dan diilustrasikan dengan unik oleh Leonardo da Vinci. Kata Leonardo da Vinci, jika engkau sendirian, engkau sepenuhnya memiliki dirimu sendiri. Jika engkau ditemani oleh satu pendamping, engkau hanya memiliki sebagian dari dirimu sendiri, bahkan kurang, sebanding dengan kesembronoan perilakunya. Dan jika engkau memiliki lebih dari satu pendamping, engkau akan jatuh lebih dalam ke dalam penderitaan yang sama. Kalau kita sendiri, kita memiliki diri kita utuh. Tapi kalau ada teman satu saja, ya kita memiliki diri kita setengah. Yang setengah miliknya teman tadi. Kita kan berusaha mengadaptasikan dengan teman. Misalnya teman kita, saya itu tidak seneng lihat orang pakai baju merah, yo. Padahal kita pengen pakai baju merah karena bareng teman ini, akhirnya kita nego tidak pakai baju merah. Kita tinggal setengah. Ada teman kok nginep di kos, tiba-tiba bilangnya, saya kalau lampu nyala tidak bisa tidur. Sementara kita kalau tidur lampunya nyala. Kita tinggal setengah diri kita. Itu kalau temennya satu. Kalau temennya 3, diri kita tinggal 1/4. Nego dengan 4 teman ini mungkin maunya beda-beda. Saya tidak bisa tidur kalau tidak lampu disco. Saya tidak bisa tidur kalau tidak lampu, misalnya. Apa tidak puyeng kamu? Akhirnya semalam tidak tidur itu mikir lampu. Jadi semakin banyak orang, ya semakin banyak negosiasi. Kalian harus menemukan intersubjektivitas, kesepakatan bersama. Semuanya bilang saya tidak bisa tidur kalau begini, saya tidak bisa tidur kalau begitu. Ya sudahlah, kita semua malam ini tidak usah tidur. Kita ngobrol saja. Ini negosiasi. Dalam hidup bersama memang begitu. Makanya semakin kita sendirian, semakin kita bebas. Ya meskipun tidak harus dengan kalimat orang lain adalah neraka, seperti yang disampaikan oleh Sartre. Jadi makna positif kedua, kalau tadi kan kesendirian itu pembuktian diri, kalau ini kesendirian itu kebebasan. Semakin kita sendiri, semakin kita bisa bebas. Baik. Hujan kah? Bukan. Kita lanjutkan. Yuk. Nah, pembuktian diri sudah, kebebasan sudah. Makna positif kesendirian selanjutnya adalah pemenuhan diri. Pemenuhan diri itu maksudnya kita ingin jadi apa? Kita ingin membuat diri kita selevel apa? Itu sebagian besar jalurnya adalah kesendirian. Contoh misalnya, saya ambil quote-nya Picasso. Kata Picasso, pelukis aliran kubisme yang terkenal sekali, tanpa kesendirian yang luar biasa, tidak ada pekerjaan serius yang mungkin dilakukan. Kalau kalian garap skripsi kan sendirian. Kalau pas temenmu banyak di kamar, ndak jadi garap skripsi, ngobrol mesti. Saya ndak sendirian juga ndak banyak teman Pak, berdua Pak. Kalau berdua ndak jadi skripsi, mungkin jadi yang lain. Jadi kalau ingin berkarya, kata Picasso, yang luar biasa, bukan karya yang sekedar ada, kita perlu kesendirian. Tanpa kesendirian yang luar biasa, tidak ada pekerjaan serius yang mungkin dilakukan. Dan ini dikuatkan oleh Buddha.
Kalau ini spiritualitas, tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang mungkin bisa. Kita sendiri harus menempuh jalan itu. Ini dalam dunia spiritual juga begitu. Kalau kita tidak berjalan menuju Allah sendiri, sehebat apapun guru kita, sedahsyat apapun torekot kita, aliran kita, tidak terlalu manfaat kalau kitanya sendiri tidak jalan. Jadi perjalanan spiritual pun sendirian. Meskipun ada yang ngasih petunjuk, ada yang nuntun, ada yang menemani, tapi masing-masing berjalan di jalannya sendiri-sendiri. Tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa kok, saya sudah berguru pada ustadz ini atau ulama ini, kan sudah Pak, ulama saya hebat sekali Pak, selesai sudah. Ya enggak. Kalian harus berjalan sendiri di jalan yang ditunjukkan oleh beliau. Tidak bisa diwakilkan. Jadi perjalanan spiritual pun ternyata juga perjalanan yang sendiri. Bahkan katanya Orhan Pamuk, yang teman-teman mungkin pernah baca novelnya, beliau novelis dari Turki. Kata beliau, aku butuh sakitnya kesepian untuk membuat imajinasiku berhasil. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang ingin jadi sastrawan, nulis novel, coba nikmati sakitnya kesepian. Kata Pamuk, justru di situ imajinasiku main liar dalam kesepian. Ya, karena memang kalau banyak teman, saya tidak membayangkan apa kalian bisa nulis novel kok terus banyak teman ramai sambil ngobrol, sambil ngopi, sambil itu tidak jalan. Jadi imajinasi kita hidup dalam sakitnya kesepian, itu kata Pamuk. Bahkan kata Goethe, dulu pernah kita bahas beliau, jiwa yang melihat keindahan terkadang secara otomatis berjalan sendirian. Orang yang menemukan sesuatu yang indah, biasanya dia tidak pakai mikir lagi, ingin meraih yang indah itu, meskipun banyak orang lain menganggap itu tidak indah. Tapi karena aku sudah menemukan keindahannya, ya otomatis aku terdorong untuk bergerak ke sana. Jadi jiwa yang melihat keindahan terkadang berjalan sendiri. Berjalan sendiri otomatis mengejar keindahan itu. Jadi makna positif dari kesendirian yang ketiga adalah pemenuhan diri. Teman-teman punya cita-cita apapun, keinginan apapun untuk diwujudkan, mau tidak mau satu-satunya jalan harus siap sendirian. Siap mengambil momen untuk sendiri mewujudkan keinginan itu. Makanya makna ketiga pemenuhan diri. Jadi dalam kesendirian kita mewujudkan apa yang kita inginkan. Hanya dalam sakitnya kesepian imajinasi kita hidup. Tanpa kesendirian tidak ada pekerjaan serius bisa kita lakukan. Tanpa berjalan sendiri, sehebat apapun konsep, sehebat apapun teori, tidak akan ada gunanya. Jadi disinilah pentingnya kita sendiri. Para ulama zaman dulu itu bahkan banyak yang sampai akhir hayatnya tidak menikah. Meskipun jangan dipakai alasan teman-teman. Kalau beliau-beliau itu karena ilmu, saking cintanya sama ilmu, ingin meraih banyak hal di dunia ilmu dan menempuh jalan sendirian. Kalau teman-teman mungkin beda ceritanya. Tapi ini beberapa ulama begitu.
Mereka memenuhi keinginannya dengan suluknya apa? Sendirian. Mengambil jalan kesendirian.